banyak senyuman yang luar biasa sekali. Karena ada sukacita, kedamaian yang Tuhan taruh dalam hidup kita semua. Karena kitalah orang-orang pilihannya Tuhan. Mari semua kita lambaikan tangannya. Kita mau katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, haleluya. Sebelum kita mulai, yuk kita masuk dalam doa kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Tuhan, berjuta-juta rasa terima kasih kami Tuhan, kami panjatkan ke dalam nama-Mu Yesus Kristus yang agung Tuhan. Karena pada hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami dengan satu tujuan Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu yang agung. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah atas hidup kami, berikan kami gairah, berikan kami semangat Tuhan untuk boleh menari, melompat dan bernyanyi yang terbaik bagi-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, yes, haleluya. Mari semua kita mau siapkan hati kita. Kita mau terima sukacita yang berasal daripada surga. Allah Bapa kita tercurah atas hidup kita semua. Haleluya. Yeay, yeay. Sama-sama kita katakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi yuk, kita menyatakan pujian dari awal. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi segenap jiwa kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata. Sekali lagi, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, yeay, haleluya. Kami percaya Tuhan, kalau kita sudah menerima kuasa, damai, sejahtera, dan sukacita daripada surga, tiba saatnya kita tidak akan ragu. Kita mau berjalan dengan segenap jiwa untuk boleh berjalan bersama dengan Tuhan dari kemuliaan sampai pada kemuliaannya. Haleluya. Hey. Tidak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan, sebab Kau yang memegang hidup kami dulu sampai selama-lamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa.
oleh Tuhan, kita angkat pujian penyembahan ini. Lagu ini mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Yes, Tuhan. Tempat pertolongan bagi kita yang mengalami kesusahan yang kita hadapi. Amin Tuhan, amin. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai di hidupku. Haleluya Tuhan. Kita katakan kuasa-Mu nyata Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku.
kerajaan surgawimu. Sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dan kami yakin Tuhan bahwa firman-Mu yang keluar tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan menjadi rema, menjadi pedoman untuk hidup kami Tuhan. Sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami percaya ada kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi untuk setiap hati yang haus akan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat, tetap bersukacita, tetap memuliakan nama Tuhan, karena Dia sang terbaik, selalu menjaga kita, selalu memberikan kita dengan damai sejahtera. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang baik, agung dan mulia. Kami datang hadirat-Mu pada pagi ini. Kami rindu, haus pada firman-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal-Mu semakin dalam, semakin mengerti pribadi-Mu semakin dalam, semakin mengerti tentang kehendak-Mu Tuhan. Roh Kudus selalu pimpin kami, kehidupan kami, supaya kami mampukan kami bisa melakukan sesuatu menyenangkan hati-Mu. Berkati kami semua yang ikut live streaming ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dalam kasih Tuhan Yesus, tema pada pagi ini adalah berfokus pada Yesus. Saya ambil Ibrani pasal 3 ayat 1 dan 6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia telah menetapkannya sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. So ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengembalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibrani 3 itu menyatakan tentang seorang hamba yang setia adalah namanya Musa. Dan juga mengatakan seorang anak yang setia itu adalah Yesus Kristus. Kesetiaan Musa sebagai pelayan Allah memang tak terbantahkan. Tetapi Yesus Kristus harus menjadi satu-satunya fokus bagi orang percaya. Hai saudara-saudara yang dikatakan dalam ayat pertama, hai saudara-saudara yang kudus, pandanglah kepada Yesus. Ayat pertama ini dorong untuk mengeluarkan siapa saja
sedang menghadapi pencobaan, karena Yesus sendiri telah pernah menderita karena pencobaan. Seperti Ibrani pasal 2 ayat 18 mengatakan, sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi kesetiaan itu hanya bisa kita peroleh dengan mengikuti Yesus, anak Allah yang setia. Dengan kata lain, pandanglah Yesus berulang-ulang atau terus-menerus. Ketika kita memusatkan perhatian kepada Yesus, kita akan bertemu dengan anak Allah yang layak kita percayai, yang memberikan keberanian kepada kita untuk menjalani hidup sebagai umat dan anggota keluarganya. Melalui firman Tuhan yang tercantum dalam surat Ibrani ini, yang pasal 3 ayat 1 sampai 6, Rasul Paulus memberikan didikan, ajaran, nasihat yang sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Rasul Paulus juga menyatakan kepada saudara-saudara yang kudus, mereka mendapat bagian dalam panggilan surgawi, bahwa mereka hendaknya memandang kepada iman besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus Kristus memiliki kemuliaan yang lebih besar daripada Musa. Bahkan ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Maka demikianlah Yesus lebih dihormati, karena Yesus adalah ahli bangunan yang maha agung. Yesus adalah arsitek yang maha agung. Arsitek dari segala sesuatu ialah Yesus. Secara garis besar, berikut ini menuturkan hal-hal sebagai berikut. Ayat pertama menyuruh kita pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Ayat kedua memberitahukan kepada kita setia kepada Yesus yang telah menetapkannya. Yang ketiga, ayat ketiga menyadarkan kita bahwa Yesus dipandang layak mendapat kemuliaan yang lebih besar. Ayat keempat menyatakan kita harus mengetahui bahwa Yesus adalah arsitek yang maha agung. Arsitek segala sesuatu ialah Yesus. Yang kelima menyatakan Musa memang setia dalam segenap rumah Tuhan. Nah, ayat ke-6, memang Yesus Kristus setia sebagai anak mengembalai rumahnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, orang Kristen yang telah membuat suatu pengakuan iman mereka kepada Yesus Kristus harus mempertahankannya dari segala situasi dan godaan. Apakah itu ketenaran, kekayaan, atau kekuasaan. Nah, sekarang hingga kapanpun kita harus berpegang teguh kepada pengakuan tersebut. Seperti dikatakan di Ibrani pasal 4 ayat 14, harus pegang teguh. Nah, sini mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam yang besar agung, telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Nah, ayat ini memberitahukan kepada kita mempunyai imam besar agung melintasi semua langit. Nah, seperti juga Ibrani 10 ayat 23 mengatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Nah, jadi orang Kristen tidak akan mudah terpengaruh dengan provokasi, ujaran-ujaran kebencian, sikap-sikap yang merendahkan kepada mereka. Karena sudah sejak awal para penulis Alkitab dan para rasul telah membekali dengan ajaran-ajaran yang menyejukkan, yang lebih diandalkan kepada akal sehat dan sikap iman yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen dipanggil oleh Allah
coba kita pikirkan sedalam-dalamnya hal ini. Yesus diutus oleh Allah untuk menjadi imam agung bagi kepercayaan yang kita anut. Yesus setia kepada Allah, sudah memilih dia untuk tugas itu. Sebagaimana Musa pun setia melakukan tugasnya di rumah Allah. Jadi orang yang membina sebuah rumah mendapat kehormatan yang lebih besar daripada rumah itu sendiri. Demikian juga Yesus layak mendapat kemuliaan yang jauh lebih besar daripada Musa. Memang tiap-tiap rumah dibina oleh seseorang, tetapi Yesus membina segala sesuatu. Musa setia sebagai hamba di dalam rumah Allah. Musa berucap tentang hal-hal yang akan difirmankan oleh Allah pada saat berhadapan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Kitalah rumah Allah. Sekiranya kita tetap semangat dan tetap yakin untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Percaya dan yakin, kita pasti sebagai pemenang. Seperti kabut seling kita jumpai di daerah pendataran tinggi, misalnya di gunung. Kabut sering dimaknai negatif. Mengapa? Karena ketika kabut turun, pandangan akan terhalang. Jarak pandang biasanya bisa mencapai ratusan meter, mungkin berkurang hingga hanya 1-2 meter karena terhalang oleh kabut. Kabut seringkali juga menjadi penyebab kecelakaan. Misalnya mobil jatuh keleleng atau menabrak tepi gunung atau pohon karena pengemudi tidak dapat melihat jalan dengan jelas. Nah, saya juga pernah membaca media ada seorang berkesempatan untuk naik gunung bersalju dan bermain ski di daerah gunung tersebut. Di hari pertama sampai hari ketiga di gunung tersebut, cuaca sangat cerah. Sehingga permainan ski dapat dilakukan dengan sangat lancar dan menyenangkan. Nah, hari ketiga tersebut, seorang itu hanya mengitari tempat yang sama dan dikategorikan sebagai rute pemula. Pada hari keempat, seorang itu sudah cukup mahir bermain ski. Lalu dia mulai mencoba rute yang lebih sulit dari rute sebelumnya karena harus melewati lembah. Nah, dia tertantang dan akhirnya pada hari keempat dia melewati rute tersebut. Pada pencobaan pertama dia berhasil tanpa jatuh. Sore harinya dia menentang seorang pemula yang lain untuk bersama-sama dengan melewati rute yang sama lewati pada pagi tadi. Namun berbeda dengan pengalaman dia di pagi hari. Perjalanan di sore itu membuat dia jatuh berkali-kali, bahkan hampir jatuh melewati batas penghalang. Rute yang sama tidak menjamin jalan yang dia lalui selalu mulus. Mengapa demikian? Karena sore itu kabut tebal menutupi pandangan dia. Dia panik, hilang arah, lupa ke arah mana dia harus berbelok, dan dia takut. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kehidupan kita juga demikian? Kita sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan dalam hidupku? Atau jalan mana yang harus kita lalui? Lalu Tuhan menjawab doa kita, memberikan petunjuk yang sangat jelas, tujuan yang kita telah Tuhan tunjukkan, arah untuk mencapai tersebut. Kemudian kita katakan kepada Tuhan, baik Tuhan, aku taat. Namun, ketika kita berkata aku taat, itu bukan berarti jalan yang kita lalui pasti mulus. Janji Tuhan buat kita anak-anaknya bukanlah jalan yang mulus tanpa lubang atau kerikil. Janji Tuhan kepada kita seperti adalah Roma 8 ayat 28.
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam perjalanan menuju tujuan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita, mungkin kita akan jatuh berkali-kali, tersandung, hilang arah, lupa kemana hal berbelok untuk mencapai tujuan kita, panik, ketakutan, ingin menyerah karena mata kita terhalang oleh kabut-kabut yang ada di depan kita. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dari pengharapan yang kita nantikan sangat jelas. Tujuan hidup kita sangat jelas. Rute hidup kita sangat jelas. Tetapi kabut seringkali menghalangi pandangan kita, membuat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan atau kepada tujuan. Kabut itu membuat kita lebih fokus pada penderitaan, kesulitan, ketidakjelasan arah hidup, dan lain-lain. Nah, kabut yang dialami setiap orang mungkin berbeda-beda. Kesulitan-kesulitan yang ada mungkin membuatmu ketakutan, khawatir, hilang harapan, panik, patah semangat, ingin menyerah, jatuh, ingin mundur, bahkan mungkin ingin segera mengakhiri perjalananmu. Namun, fokuslah kembali kepada Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepadamu. Dalam perjalanan mencapai tujuan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika mata kita terhalang oleh kabut kehidupan, Tuhan sendiri akan menuntun kita, membimbing kita, mengatur kita, memeluk kita. Oleh karena itu, jangan menyelah. Di akhir perjalanan kita, Tuhan akan menyambut kita yang sudah dipilihnya dengan kemuliaan yang tidak tertandingi. Maka pada pagi ini, ubahlah kabut kehidupan menjadi fokus kepada Tuhan. Tetap setia komitmen awal kita, taat kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin. Oke, kita masuk dalam doa. Bapa, kami ucap syukur kepadamu. Lewat firman-Mu pada hari ini kami tahu, kami harus fokus kepadamu. Ketika kami berfokus kepadamu, Engkau pasti bertindak, Engkau akan beracara. Engkau akan menyambut kami dengan sukacita. Segala masalah persoalan apapun kami hadapi, ketika kami serahkan penuh dalam tangan-Mu, ketika kami yakin percaya bagi-Mu tidak ada mustahil, pasti masalah persoalan apapun kami hadapi pasti dilewat dengan baik, dan kami akan bisa mengatasi berbagai tekanan hidup, berbagai masalah persoalan, berbagai juga sakit penyakit apapun. Engkau sanggup melakukan semua itu. Terima kasih Tuhan, lewat firman pada pagi ini kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa ajaib, selalu memberi terbaik bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Tuhan berkati setiap yang ikut live streaming ini Tuhan. Kami selalu memohon kepadamu Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu permasalahan kami, Engkau mengerti apa yang kami hadapi. Engkau tahu yang live streaming ini, siapa yang sungguh, siapa berseru nama-Mu, siapa mencari Engkau, mencari wajah-Mu. Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan. Engkau menjamah satu persatu. Engkau menolong satu persatu. Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka juga semua yang mengharapkan kepadamu. Yang ada masalah persoalan,
Engkau buka jalan bagi mereka. Engkau berkati apapun mereka kerjakan. Di bidang keuangan, masalah apapun, jika Tuhan hadir, Tuhan yang berbelas kasihan, maka semua akan mendapat sukses semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita arahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.